Saya dikasih tahu sama jamaah, Ustadz jangan sembarangan minum, nanti Ustadz kena racun. Tapi saya yakin di Masjid An-Najah ini tak ada yang meracun saya. Orang ini baik-baik. Awas kalau mati saya pulang dari sini. Patutlah Ustadz tak mau minum dari tadi. Nah, inilah, nanti ini jamaah ini mudah dia ngambil kesimpulan. Cuma saya korupsi itu, apakah boleh saya tak datang atau datang macam mana? Karena sampai kapan uang korupsi itu berakhir? Karena kekayaan dia bangun rumah, peta itu uang korupsi. Nah, saya tahu dalam agama sedikit belajar dari Ustadz juga dalam kaset-kaset, uang korupsi itu kapan habisnya? Jadi kalau saya tak datang, bagaimana hukum saya? Anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya punya keponakan. Keponakan saya ini kerja PNS. Dan saya tahu dia membuat markup proyek korupsi. Tapi di balik korupsi itu dia punya gaji tetap sebagai ASN tiap bulan golongan 3B, gaji pokoknya 3 juta. Tak mungkin menurut hitungan duit dia punya rumah besar, punya mobil. Tapi 3 juta itu tetap halal. Maka macam mana solusinya? Idza jitama'al halal wal haram faghulibal haram. Kalau bercampur antara yang halal dengan yang haram, yang menang itu yang halal apa yang haram? Yang haram yang menang. Ini ada air 1 tong. Dijilat oleh anjing. Lidah anjing itu mungkin setetes air, ini 1 tong dibuang nih semua 1 tong ini. Fa'ahriku, kata Nabi, tumpahkan, dibasuh dengan 6 kali air suci biasa tambah 1 air tanah. Jadi kalau berjumpa yang halal dengan yang haram, yang menang bukan yang halal kecuali air yang lebih dari 2 kula. Tapi yang menang adalah yang haram. Nah, macam mana saya mau datang ke rumah dia, mau minum teh, makan lontong sayur, ketupek gulai pak? Maka kena keponakan ini dah macam anak. Saya kasih tahu sama dia, kau jangan kau kerjakan yang haram ini, karena kau nanti masuk neraka jahanam. Hidup ini sementara, mati kau nanti tinggal rumah besar ini, tinggal semua. Tapi rupanya dia degil, dilawannya pula saya. Maka pas acara anaknya nikah, diundangnya saya. Maka saya bilang, aku mau datang ke rumah kau kalau kau sediakan nasi bungkus yang kau beli dari gaji kau yang 3 juta. Kalau dari duit yang subuhat yang haram itu kau sediakan, aku tak datang. Kalaupun aku datang tapi jangan kau tersinggung, aku tak makan nanti. Kata dia, datanglah Wak. Dia manggil saya Wak. Kalau Wak tak datang, bagus, tak berkurang nasihat. Menjaga diri dari makan yang haram hukumnya wajib. Atib mata'amak, jaga makananmu, takun mustajabat dakwah, doamu akan dikabulkan Allah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang halal, yang baik, jangan makan dari yang haram. Kalau udah tahu orang riba, rentenir, lintah darat, jangan bertamu lagi ke rumahnya. Kalau diundangnya Pak Ustaz, datang, tapi jangan makan. Mana bisa? Bisa. Saya setiap diundang di bank konvensional, berapa bank konvensional di Pekanbaru nih undang saya, datang saya tausiah. Dikasihnya air putih, tak saya minum. Dikasihnya saya kue kotak, tak saya makan. Disuruhnya bawa balik, bawa ya Pak, saya bawa. Pas di lampu merah, saya kasih semua orang lampu merah. Dikasihnya duit, saya ambil. Kasih orang duit, saya ambil. Di rumah saya buatkan 1 kotak khusus, kotak duit haram. Bertumpuk duit-duit dari orang bank konvensional. Habis itu kata Syekh Yusuf Qardawi, bunga bank dalam fatwa muasirah tak boleh dimakan, dibagikan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Apalagi ini sudah dekat, tak lama lagi datang duit haram, datangan duit haram biasanya datang 5 tahun sekali.
serangan fajar namanya. Kira-kira nanti kalau datang itu jamaah An-Najah mengambil atau tidak? Mati kita. Saya dah yakin 100% orang An-Najah nih kalau ada yang membagi-bagi duit 50.000 tak akan mereka. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari makan haram. Bedakan antara marah karena Allah atau marah karena ulah. Kalau marah karena Allah, apalagi saudara, anak kemanakan, tak akan sakit hati dia kalau kita bercakap nasihat. Aku tetap datang. Tapi jangan karena itu lalu putus silaturahmi. Tetangga saya ini Pak Ustadz kerjanya riba, dikasihnya saya kue, ambil kue, jangan dimakan. Kemana saya serahkan? Terserah. Dibuang Pak Ustadz, jangan mubazir. Kasih ke fakir miskin, anak yatim. Tapi itu dimakannya juga. Itu namanya masalih ammah, kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Jelas? Jelas. Patutlah Ustaz tak mau minum dari tadi. Inilah, nanti ini jamaahnya mudah dia ngambil kesimpulan. Semoga saya Bismillah. Saya dikasih tahu sama jamaah, Ustaz jangan sembarangan minum, nanti Ustaz kena racun. Tapi saya yakin di Masjid An-Najah ini tak ada yang meracun saya. Orang ini baik-baik. Awas kalau mati saya pulang dari sini. Ada ibu-ibu, nenek membawa cucu ke masjid, sedangkan cucunya itu meribut. Dibiarkannya lari-lari, mengganggu konsentrasi kita sholat atau dengar ceramah. Saya balik ke Pekanbaru ini 2008. Sekarang sudah 2025. Belum pernah sekalipun marah karena anak menjerit lari-lari. Belum. Sekali. Kenapa Ustaz tak pernah marah? Karena budak itulah nanti yang akan meramaikan masjid. Kalau kita marah ke budak-budak kecil, siapa yang akan sembahyang ke An-Najah? Ada masjid itu kadang tak ada suara anak-anak, sepi, atuk-atuk semua. Patutlah tak ada ribut, batuk aja isinya. Cuman kadang kan tak semua emosinya bisa stabil macam Ustaz Somad. Makanya win-win solution, jalan tengah, macam yang dibuat di Masjid Agung An-Nur. Dulu Masjid Agung namanya, sekarang berubah Masjid Raya. Yang level provinsi Masjid Raya, yang level kabupaten kota Masjid Agung. Dulu Masjid Agung An-Nur itu, saya kan rutin jadwal. Waktu tarawih, pulang saya tarawih, anak-anak saya tengok dibuat satu sop khusus di belakang. Heran saya, kenapa anak-anak ini tak meribut? Rupanya ada satu petugas pakai baju hijau, membawa rotan sebesar ini. Dia tak sholat, dia khusus mengawas. Pas saya jumpa, pas saya tengok gini, senyum dia. Ustaz, saya bilang, mau kau bantai anak-anak ini? Enggak Pak Ustaz, kalau saya pukul marahlah ayahnya. Jadi itu nakut-nakuti aja. Bagus. Jadi nanti diangkat ada satu security khusus untuk anak-anak. Jangan anak diletakkan di celah. Letakkan celah. Pertama, anak ini memutus sop, kecuali anak saya. Anak saya tak memutus sop. Kenapa? Karena ujung senapan angin sudah dipotong. Karena di dalam itu ada najis. Yang kedua, kenapa anak ini diletak di samping? Anak ini belum mumayyiz. Macam mana cara membedakan udah mumayyiz sama belum? Kalau dia meribut, kita gini kan, itu udah mumayyiz. Tapi kalau dia meribut, kita gini kan, dibalasnya balik ke awak. Itu jangan dibawa. 4 tahun ke bawah tak bisa. Dibawalah budak umur 3 tahun, diletakkan di celah samping kita. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia pun berjalan, berlari. Di samping ini ada atu-atu yang kacamatanya di bawah. Asal budak ni lalu, atu ni takut, gitu deh.
Gitu deh. Itu waktu salam tuh cuman sekali aja salam. Salam tuh ke kanan cuman. Assalamualaikum warahmatullahi apa? Berkelayok di masjid. Kalau ada di perumahan ini 100 orang, yang ke masjid itu 50, sudah banyak kali itu. Yang 50 ini pun berkelahi pula lagi di masjid. Bertinju di masjid gara-gara budak berkelahi. Apa kata orang yang tak sembahyang? Untung kita tak ke masjid. Tolonglah kita jaga persatuan ini. Bisa dipahami? Jelas, insya Allah kalau saya ceramah jelas. Kalau ada orang bilang sok somad itu tak jelas, telinga kau pokak.